Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat GS semua. Pertama-tama kita tidak lupa mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, yang pada kesempatan pada pagi hari ini video ini kita buat, kita semua masih diberikan kesehatan. Pertama-tama, salam sehat saya sampaikan kepada Sobat GS semua, bahwa pada kondisi pandemi COVID ya, yang masih berlangsung sampai dengan detik ini, kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan tentunya selalu jaga atau terapkan prokes, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang pertama, cuci tangan dimanapun Anda berada, bawa hand sanitizer ya. Yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Usahakan jikalau tidak ada kepentingan ataupun hal-hal yang sifatnya mendesak, Sobat GS, kami sarankan tidak keluar rumah. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait daripada fungsi dasar mikrotik ya. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas tentang video-video tutorial experience pengalaman dalam mengkonfigurasi mikrotik. Sekarang kita flashback ke belakang, yaitu kita akan sedikit menjelaskan pengertian dasar dari fungsi-fungsi mikrotik itu sendiri. Sobat GS, dimanapun Anda berada, mikrotik itu sendiri sebenarnya adalah merupakan sebuah operating system. Jadi mikrotik itu sendiri adalah operating system selayaknya Microsoft Windows ya, Linux, Unix dan lain sebagainya. Di mana mikrotik ini adalah operating system yang dibuat sedemikian rupa untuk menangani konfigurasi-konfigurasi pada jaringan. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa pada mikrotik itu sendiri ada dua jenis ya. Jadi maksud saya bukan dua jenis, artinya bahwa mikrotik itu sendiri mengeluarkan sebuah produk juga ya. Jadi berupa hardware yang dinamakan atau yang dinamai sebagai router board. Jadi contoh ada RB750, RB941, RB450 dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya di situ adalah sebuah hardware ya, hardware dari mikrotik atau hardware yang dibuat oleh perusahaan mikrotik, di mana di dalamnya sudah di-embedded atau diinstal sebuah sistem operasi mikrotik OS. Jadi perlu dibedakan antara RB sama mikrotik itu sendiri. Kalau RB itu adalah sebuah hardware-nya, kalau mikrotik OS itu adalah sistem operasinya. Selanjutnya perlu saya jelaskan juga bahwa mikrotik OS itu sendiri, selain dia terinstal pada perangkat-perangkat yang memang diciptakan oleh mikrotik ya, yaitu RB dan lain sebagainya, mikrotik OS juga dapat diinstal atau diaplikasikan pada perangkat yang di luar atau perangkat yang kita miliki, seperti contoh pada server ya, server baik itu Dell, HP, IBM dan lain sebagainya. Mikrotik bisa digunakan pada perangkat-perangkat yang di luar non mikrotik itu.
Jadi semacam analoginya bahwa kurang lebih ya, jadi seperti kita menginstal Linux pada sebuah perangkat server. Mikrotik juga bisa diaplikasikan sebagai atau seperti itu tadi. Ini saya sedikit gambarkan ya. Jadi yang pertama, Mikrotik operating system dan router board. Ini singkatannya router board atau RB ya, biasa disingkat RB. Ini adalah hardware. Sedangkan Mikrotik OS ini sendiri adalah software. Di mana software daripada Mikrotik OS ini bisa kita aplikasikan, kita install ya pada perangkat server dan lain-lain. Oke, itu sedikit ya terkait pengantar kita pada video kali ini. Kita masuk pada fungsi-fungsi daripada Mikrotik. Untuk apa sih kita menggunakan Mikrotik ini ya? Jadi kurang lebih kita akan membahas fungsi-fungsi dasar yang bisa kita implementasikan pada kondisi di mana kita membutuhkan. Jadi yang pertama, fungsi Mikrotik sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Di sini kita akan saya jelaskan sedikit yang dimaksud dari internet gateway pada jaringan lokal. Jika kita mempunyai sebuah jaringan, baik itu ada pada rumah kita, kantor kita, perusahaan kita, dimanapun lah ya. Jadi kita bisa menempatkan Mikrotik ini pada posisi paling ujung sebelum jaringan yang ada pada tempat kita terhubung ke internet. Nah, sedikit saya gambarkan lagi, kurang lebih seperti ini. Mikrotik sebagai gateway jaringan LAN atau Local Area Network. Kurang lebih seperti ini. Internet dia turun pada perangkat router atau modem dari ISP. Yang kedua, setelah dari perangkat router atau modem yang kita dapatkan dari provider, nah di situ kita bisa memasang perangkat Mikrotik. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Mikrotik sebagai gateway daripada jaringan LAN yang kita miliki. Setelah ini dia turun dari Mikrotik, turun pada network LAN. Nah, ini konfigurasi ini atau topologi ini menggambarkan bahwa Mikrotik
yang kita set up itu sebagai gateway daripada jaringan LAN yang kita miliki. Jadi sebelum jaringan LAN itu terhubung pada internet, ya, jaringan LAN ini terhubung ke internet, dia akan masuk ke mikrotik, ya. Kalau secara atau konfigurasi dasar untuk menghubungkan antara jaringan LAN ke internet itu kemarin sudah kita bahas. Jadi di situ tidak ada proses ataupun konfigurasi selain daripada yang sudah kita jelaskan pada video kemarin. Jadi di situ mikrotik hanya sebagai gateway daripada jaringan LAN itu sendiri. Jika nanti Sobat GS ada yang kurang dipahami, bisa komentar pada channel YouTube kami, ya. Dan yang kedua adalah mikrotik sebagai penghubung antar jaringan atau yang biasa sering kita sebut sebagai routing. Konfigurasinya akan kami jelaskan sebagai berikut. Saya save dulu. 1. Oke. Mikrotik sebagai penghubung antar jaringan. Maksudnya seperti ini, antar jaringan itu. Jadi sebagai contoh IP address 192.168.1.0/24 dan ada lagi IP address 192.168.2.0/24. Yang ketiga IP address 192.168.3.0/24. Ini adalah 3 jaringan yang berbeda, di mana secara default ketika kita menghubungkan antara jaringan yang berbeda ini, kita tidak bisa langsung menghubungkannya tanpa bantuan sebuah perangkat yang dinamakan router. Nah, perangkat yang dinamakan router ini salah satunya adalah mikrotik. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Mikrotik di mana IP router 1, router 2, router 3, di mana masing-masing mempunyai LAN, ya. IP router 1 192.168.1.1, router 2 192.168.2.1, router 3 192.168.3.1.
Ini ada 3 buah router yang akan kita hubungkan ya. Nah, di sini peran daripada mikrotik untuk menghubungkan jaringan yang ada di segmen 192.168.1.0/24, 192.168.2/0, 192.168.3.0/24. Jadi antar jaringan ini, antar jaringan antar jaringan ini ya, ini dan ini, dia tidak akan bisa terhubung jika tidak menggunakan perangkat mikrotik atau perangkat router. Nah, ini fungsinya daripada mikrotik sebagai penghubung antar jaringan. Jadi fungsi yang kedua adalah mikrotik sebagai penghubung antar jaringan yang barusan kita jelaskan. Kita lanjut pada fungsi yang ketiga. Baik, kita save dulu teman-teman. Fungsi yang ketiga, mikrotik sebagai access point. Ya. Jadi mikrotik pada beberapa perangkat atau hardware daripada mikrotik, contoh RB941 kalau nggak salah, itu dia sudah built-in wireless fidelity atau WiFi. Ya. Jadi wireless ini atau wireless yang sudah tertanam pada perangkat mikrotik ini, dia bisa difungsikan sebagai access point, yang kedua sebagai station juga bisa, yang ketiga bisa sebagai repeater kalau nggak salah. Jadi topologinya, kalau ini nggak perlu topologi ya. Jadi router board atau mikrotik ini dia bisa difungsikan sebagai wireless, bagaimana wireless yang ada pada pasaran seperti TP-Link, Unifi, Ruiji, dan lain-lain. Yang keempat, mikrotik sebagai pengontrol bandwidth jaringan internet. Nah, ini agak sedikit saya garis bawahi. Karena apa? Karena mikrotik sebagai pengontrol bandwidth ini seringkali atau banyak digunakan pada kantor-kantor atau perusahaan yang usernya atau jumlah kliennya lumayan banyak. Kenapa? Yang pertama karena jika kita memiliki sebuah jaringan LAN dengan user atau klien yang banyak, jika tidak ada perangkat untuk pengontrol bandwidth, ya, itu akan menyebabkan network yang ada atau jaringan LAN yang ada pada tempat kita bisa tiba-tiba lemot atau lambat, ya. Itu bisa terjadi karena yang pertama adalah tidak adanya pembatasan bandwidth. Jadi sebagai contoh, apabila kita mempunyai jumlah user atau klien 10 orang dengan masing-masing orang itu memegang 2 device atau perangkat, 1 laptop, 1 gadget mobile, ya. Jadi total ada 20 perangkat tanpa ada pembatasan. Jadi di gateway-nya, di ujungnya tanpa ada pembatasan. Jadi saya gambarkan juga ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, ini contoh internet ya. Turun lagi langsung ke contoh, langsung ke mikrotik ya. Sedangkan di sini turun ke switch. Nah, ini di sini ada
device mobile ya, ada laptop, laptopnya kurang lebih ada 20, mobilenya ada 20, bandwidth internet contoh 20 mega. Sebelumnya ini saya gambar lagi, ini langsung ke switch, langsung ke perangkat, ke device mobile, yang ini ke laptop ya, ada 20. Jika tidak ada gateway yang berupa router MikroTik ya, atau yang lainnya ya, router lainnya, itu mereka akan langsung memakai bandwidth yang ada. Jadi ke-20 perangkat ini dan ke-20 perangkat mobil ini, jika dia bersama-sama ya, itu akan memakai langsung bandwidth yang ada. Efeknya apa? Salah satu contoh, jika dari 40 perangkat yang aktif ini ada satu user, dia melakukan download file yang besar, kurang lebih contoh 1 GB ya, ke internet. Sedangkan server yang dituju itu juga space-nya atau throughput bandwidth-nya besar. Artinya dia bisa memakai bandwidth 20 Mbps itu secara keseluruhan ya. Otomatis nanti perangkat-perangkat yang lain ya, perangkat-perangkat yang lain tidak akan bisa memakai internet dengan baik, enak, dan lancar. Kenapa? Karena bandwidth 20 MB tadi sudah terpakai semua atau sudah digunakan semua oleh satu user yang melakukan download. Lebih-lebih jika downloadnya menggunakan aplikasi untuk download. Ya, itu lebih-lebih. Jadi akan menyedot atau memakai semua keseluruhan bandwidth yang ada atau yang tersedia pada internet kita. Oke, kita lanjut pada fungsi MikroTik yang kelima. Tapi sebelum lanjut, saya minum dulu ya. Fungsi yang kelima adalah MikroTik sebagai firewall. Salah satu firewall itu dia bisa memblokir sebuah situs ataupun sebuah halaman yang ada pada internet. Kita gambarkan, ini bisa kita gambarkan juga. Kita coba pakai warna lain. Internet ya, contoh server detik.com. Ini kita akses dari lokal kita. Kita akses dari PC ya, atau laptop kita. Kita akses dari LAN. Jadi MikroTik ke bawah itu kita deklarasikan dengan nama LAN gitu ya.
Oke, dari user atau dari perangkat laptop ya atau device, mobile dan lain sebagainya, kita akan mengakses situs detik.com. Jika tidak ada perangkat mikrotik ya, ini dia akan langsung diteruskan ke server detik.com. Alurnya kurang lebih seperti ini ya. Ya ada request ke server, terus balik lagi ke sini ada request, ada respon ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ketika kita mengakses server detik.com, kita request masuk ke server detik.com, kembali lagi menerima respon untuk ditampilkan halaman detik.com. Itu jika kita tidak menggunakan mikrotik. Sekarang jika kita menggunakan mikrotik, kita bisa melakukan konfigurasi firewall di mikrotik, sederhana ya. Jadi kita blokir URL detik.com tersebut di perangkat mikrotik ini. Jadi nanti di mikrotik ada sebuah firewall untuk blok detik.com. Jadi traffic dari, ntar saya ganti lagi biar mudah. Traffic dari device masuk ke mikrotik untuk dibaca oleh mikrotik, firewall yang dikonfigurasi seperti apa. Jika dia mengindikasikan adalah atau melihat fitur blog detik.com, dia tidak diteruskan pada server detik.com. Artinya sampai atau request itu hanya sampai pada perangkat mikrotik yang kita set up sebagai gateway. Jadi otomatis respon jika request ke server detik.com tidak sampai, respon tidak ada. Jadi paket hanya sampai pada perangkat mikrotik. Oke, kita lanjutkan pada fungsi mikrotik yang keenam. Mikrotik sebagai proxy server. Ya. Jadi sebelum saya gambarkan topologinya, mikrotik bisa digunakan sebagai proxy. Artinya apa? Artinya seluruh paket data atau seluruh traffic yang ada pada tempat kita ya, itu sebelum masuk atau sebelum diteruskan ke internet, dia akan masuk pada proxy yang dimiliki oleh mikrotik ya. Proxy itu sendiri ya yang ada pada mikrotik itu juga bisa kita set up sebagai kits proxy ya, di mana nanti hasil daripada respon yang berupa data-data statik itu akan atau dapat disimpan pada kits atau storage yang ada pada mikrotik tersebut. Catatannya apa? Jika kita menggunakan kits proxy ya pada mikrotik, itu yang pertama storage pada mikrotik itu harus tinggi atau banyak lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mengungsikan kits proxy, kita tidak bisa menggunakan perangkat mikrotik yang levelnya level menengah ke bawah. Nah, biasanya kalau untuk proxy atau kits proxy ini perangkat mikrotik yang
digunakan adalah kombinasi ya. Jadi antara MikroTik OS ya kita install pada server dedicated. Nah, itu lebih reliable. Jadi seperti ini, Sobat GS. Topologi daripada proxy. MikroTik sebagai proxy. MikroTik seperti ini ya, sama ya. LAN. Traffic masuk ke proxy ya. Contoh sekali lagi kita coba menggambarkannya dengan server detik lagi ya, detik.com. Dari perangkat device dia ingin membuka situs detik.com. Selanjutnya proxy akan menerima respon dari detik. Untuk selanjutnya komponen-komponen respon yang berupa statik itu akan disimpan pada cache atau storage proxy MikroTik tersebut, atau di sini ya. Nah, ini di sini. Dia akan menyimpan konten statik. Jadi konten statik ini kurang lebih seperti image gambar ya dan lain sebagainya yang dia tidak berubah-ubah. Nah, itu akan di-save pada cache yang ada pada MikroTik. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Ketika nanti ada perangkat lain atau device lain yang akan mengakses detik.com, jika pada cache tersebut sudah ada konten yang tersimpan yang akan diakses oleh perangkat yang lain, dia tidak perlu mengambil pada server detik.com, melainkan cukup dari case yang ada pada MikroTik yang difungsikan sebagai proxy. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Fungsi MikroTik yang ke-8 yaitu adalah untuk pengaturan dan konfigurasi LAN pada kantor kita, tempat kita, atau usaha kita. Untuk topologi dari LAN ya, akan saya coba gambarkan sedikit. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini MikroTik bisa digunakan sebagai DHCP server. Ya, salah satu contoh ya. Artinya apa? Artinya konfigurasi di LAN
ini dapat dilakukan secara otomatis di mikrotik. Itu salah satu contoh. Dengan DHCP server, jadi IP address setting IP di LAN itu bisa dibuat DHCP, sedangkan DHCP servernya dia mengambil di mikrotik. Itu sebagai salah satu contoh. Contoh layanan lain yaitu seperti tadi kami jelaskan terkait fungsi mikrotik sebagai firewall. Jadi di sini ada keterkaitan juga bahwa paket-paket yang mau keluar itu mikrotik bisa melakukan proses drop ataupun forward dan lain sebagainya. Artinya atau intinya bahwa konfigurasi LAN terkait dengan jaringan dan mungkin sedikit di firewall itu bisa diakomodir pada konfigurasi mikrotik. Ya. Oke, kita lanjut pada yang ke-9, yaitu fungsi mikrotik sebagai billing hotspot. Jadi ketika kita menggunakan atau memasang sebuah perangkat wireless access point dengan menggunakan perangkat wireless yang bukan mikrotik, itu kita bisa menghubungkannya menggunakan mikrotik, ya, dimana nanti fungsi billingnya, fungsi daripada billing hotspot itu kita konfigurasi pada perangkat mikrotik untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Sebagai billing, ya, hotspot internet, mikrotik, ya, ini bisa ke perangkat wireless, contoh gadget, ya, terhubung ke wireless. Ini kita contoh pakai Ubiquiti, ya, UBNT untuk akses pointnya. Nanti fungsi daripada billing hotspot itu kita letakkan pada mikrotik. Ini mikrotik, ya. Fungsi billing hotspot kita letakkan di mikrotik. Artinya pengaturan terkait user untuk hotspot, andai kata ada voucher, itu konfigurasinya ada di mikrotik. Jadi untuk access point-nya kita menggunakan perangkat yang lain, sedangkan yang memanage daripada billing hotspot itu adalah mikrotik. Salah satu fungsi yang ke-9, ya, yang kita bahas. Oke, yang terakhir, yang ke-10, yaitu fungsi mikrotik dapat digunakan sebagai VPN server maupun VPN client. Jadi jika kita memiliki atau akan membuat sebuah jaringan di dua tempat yang berbeda, anggap saja kita memiliki sebuah kantor, ya, yang satu berada di Surabaya, yang satu berada di Jakarta. Kita bisa menghubungkan local area network yang ada pada kantor yang di Surabaya dengan yang di Jakarta. Jadi seolah-olah local area network-nya atau LAN-nya antar dua kantor di tempat yang berbeda tersebut menjadi sebagai sebuah satu kesatuan atau satu local area network. Fungsinya apa? Fungsinya nanti antara lain antar perangkat yang ada di kantor Surabaya dan di kantor Jakarta itu mereka dapat berkomunikasi, atau kalau detailnya mereka dapat saling bertukar informasi, sharing data, kirim data,
menghapus data, ya, dan lain sebagainya. Untuk konfigurasinya atau mungkin gambaran topologinya seperti ini. Ya, ini kantor Surabaya, kantor Jakarta. Mereka sama-sama terhubung ke internet. Kantor Surabaya terhubung ke internet, ya. Kantor Jakarta juga terhubung ke internet. Agar dia bisa terhubung sebagai sebuah satu network, ya, itu digunakanlah sebuah teknologi yang namanya teknologi VPN, ya, Virtual Private Network, ya. Di Mikrotik sangat mendukung. Adapun protokolnya ada beberapa, PPTP, L2TP maupun IPsec, ya. Itu bisa kita gunakan salah satunya. Jadi nanti seakan-akan dari Surabaya ketika sudah di setup sebagai VPN, contoh di sini yang sebagai VPN di Mikrotik itu kita setup sebagai VPN server. Di Surabaya kita setup sebagai VPN client. Ini nanti akan membuat sebuah tunnel ke Jakarta dari Surabaya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan teknologi VPN tadi, ya. Dia akan buat tunnel. Jadi seakan-akan network LAN yang ada di Surabaya dan LAN yang ada di Jakarta, dia bisa saling terhubung. Jadi kurang lebih terkait fungsi-fungsi daripada Mikrotik secara mendasar, ya, itu tadi sudah kita jelaskan, ada kurang lebih 11 fungsi dan tentunya masih banyak lagi fungsi yang lain, ya. Tapi pada kesempatan video kali ini kami rasa cukup untuk menyampaikan 11 fungsi ini, dan terkait fungsi-fungsi yang lain insya Allah akan kita sampaikan pada video selanjutnya. Dari kami General Solusindo kepada Sobat General Solusindo menyampaikan tidak lupa terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video kami. Jangan lupa selalu like dan follow up, subscribe akun YouTube kami yang ada di bawah ini. Terima kasih. Salam sehat selalu Sobat GS. Kita berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.